Halo adik-adik, salam semangat dan semoga sehat selalu. Ketemu lagi di kelas matematika. Kali ini kita kembali mempelajari tentang logaritma. Nah, di bagian kedua ini khusus akan dibahas soal-soal tentang logaritma. Tentunya dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang telah dibahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum menyaksikan penjelasannya, silahkan cek linknya di deskripsi video ini. Nah, adik-adik, ini adalah hubungan antara eksponen dan logaritma, serta sifat-sifat logaritma yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Sekaligus kita juga telah membahas contoh-contoh soalnya. Nah, inilah yang akan menjadi dasar kita dalam menyelesaikan soal-soal tentang logaritma. Jadi di sini ditunjukkan hubungan antara eksponen dan logaritma, begitu juga sebaliknya. Kemudian ada sifat-sifat logaritma, ada sifat 1, sifat 2 sampai sifat 10. Nah, ini perlu adik-adik pahami kembali ya untuk kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama. Menggunakan hubungan eksponen dan logaritma, tentukan nilai X berikut. Yang A, log X basis 2 sama dengan negatif 1. B, 2 pangkat X sama dengan 3. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, untuk yang A, log X basis 2 sama dengan negatif 1, tentu adik-adik sudah tahu bahwa ini adalah bentuk logaritma. Ya. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, kita akan menggunakan hubungannya dengan menjadi bentuk eksponen. Jadi, kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, kalau adik-adik sudah menyaksikan video sebelumnya, tentu adik-adik masih mengingat bagaimana perubahan bentuk dari bentuk logaritma ini menjadi bentuk eksponen. Ya. Jadi, numerus dari logaritma atau bilangan yang dilogaritmakan, itu akan menjadi hasil. Ya, hasil atau nilai dari eksponennya atau bentuk pangkatnya. Ya, lalu basis pada logaritmanya akan menjadi basis pula pada bentuk eksponennya. Ya, jadi nggak berubah, tetap menjadi basis. Lalu yang terakhir, nilai dari logaritmanya, ini negatif 1, itu akan menjadi pangkat pada bentuk pangkat ya, pada eksponen. Sehingga diperoleh X sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Hasilnya adalah 1/2 gitu ya. Pakai sifat A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Nah, oke, jadi kita dapatkan hasilnya adalah 1/2. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua ya. Oke. 2 pangkat X sama dengan 3. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini yang diketahui adalah bentuk eksponennya. Maka untuk mendapatkan X-nya, kita akan mengubahnya menjadi bentuk logaritma seperti ini. Ya. Tentu menggunakan hubungan yang sama dengan yang A. Ya. Oke, jadi kita akan mendapatkan nilai dari perpangkatannya, gitu ya, atau hasil dari perpangkatannya 3 ini, ya, itu akan menjadi numerus dari logaritma, gitu ya. Lalu pangkatnya, gitu ya, pangkatnya itu akan menjadi apa? Pangkatnya akan menjadi nilai dari logaritmanya. Nah, ini. Ya. Dan basisnya tetap menjadi basis. Gitu ya. Jadi, basis pada bentuk pangkat itu akan menjadi basis juga pada bentuk logaritma. Jadi, kita dapat X-nya sama dengan logaritma.
numerus 3 basis 2 gitu. Oke, adik-adik bisa dipahami? Iya, jadi kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan kalau begitu ke soal yang kedua. Soal nomor 2. Sederhanakan bentuk logaritma berikut. Pertama, log 4 basis 7 ditambah 2 kali log 3 basis 7 kurang 2 kali log 6 basis 7. Yang kedua, log 48 kurang 2 kali log 2 kurang log 3. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, untuk yang pertama, adik-adik ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat pengali dari bentuk logaritma ini adalah 1. Jadi yang di depan sini harus 1 dulu. Nah, seperti yang bentuk ini yang sebelah kiri ini. Ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita terapkan sifat 3. Ya, kita terapkan sifat 3. Bagaimana itu sifat 3? Nah, ini kita kembalikan dulu nih ke belakang. Kita lompatkan lagi ke belakang. Kita lompatkan ke belakang. Nah, seperti ini dia akan menjadi pangkat nanti ya. Jadi pangkat dari numerusnya. Ini juga sama. Ini kita kembalikan lagi ke belakang. Ya, ini juga akan menjadi pangkat dari numerusnya. Gitu ya. Nah, tujuannya kita agar kita nanti dapatkan pengali di depan sini itu nilainya adalah 1 gitu ya. Ini harus 1 semua agar kita bisa menerapkan sifat 1 atau sifat 2 gitu ya. Berarti setelah proses ini kita mendapatkan bentuk log 4 basis 7 ditambah log 3 pangkat 2. Nah, ini udah kembali ke belakang ya. Jadi pangkatnya numerus log 3 pangkat 2 basis 7 kurang log 6 basis log 6 pangkat 2 basis 7 gitu. Oke, ini udah 1 semua kan? Ini pengalinya udah 1 semua dan basisnya sudah sama. Ini basisnya sama. Oke. Berarti bisa kita terapkan sifat 1 dan sifat 2 ya. Kalau sifat 1, kalau di sini operasinya penjumlahan, maka jadi perkalian. Jadi numerusnya ini jadi perkalian, dikali. Ya. Berarti 4 kali 3 pangkat 2. 4 kali 3 pangkat 2. Gitu ya. 4 kali 3 pangkat 2. Terus ini kurang. Kalau dikurang berarti jadi pembagi. Nah, per 6 pangkat 2. Gitu ya. Basis 7. Gitu. Jadi kita dapatkan hasil log 4 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu nilainya 9. 9 dikali 4 nilainya 36. Ya, jadi log 36 per 36 basis 7. Gitu ya. Oke, berarti 36 dibagi 36 hasilnya adalah 1. Nah, ini hasilnya 1. Berarti hasil akhirnya adalah log 1 basis 7. Ingat lagi sifat 8 ya, adik-adik ya. Jadi log 1 basis P itu hasilnya adalah 0. Berarti yang ini hasilnya adalah 0. Gitu. Oke? Iya, kita lanjut lagi. Yang kedua, log 48 kurang 2 kali log 2 kurang log 3. Nah, ini juga sama. Kita lakukan perubahan dulu untuk bentuk yang kedua ini. Ya. Jadi, duanya kita lompatkan dulu ke belakang. Oke, agar pengali di depan sini hasilnya harus 1 gitu ya. Jadi log 48 kurang log 2 pangkat 2 kurang log 3 gitu ya. Jadi hasilnya adalah log. Nah, kita terapkan sifat berapa setelah ini? Nah, ini kan pengurangan semua nih. Berarti pakai sifat ke-2 ya. Oke, berarti log 48 ini kurang, berarti hasilnya per 2 pangkat 2. Oke ya. Kurang berarti pernya nilai 1 ya, per 3 gitu. Jadi log 48 per 2 pangkat 2 kali 3. Ya, hasilnya adalah log 48 per 12. Jadi jawabannya adalah log 4. Nah, di sini nih sebenarnya ada basis 10 adik-adik ya. Cuma tidak dituliskan gitu ya. Jadi umumnya tidak dituliskan. Jadi log 4 basis 10 sama aja dengan log 4. Oke, adik-adik bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Jika log 3 sama dengan 0,477 dan log 5 sama dengan 0,699, hitunglah nilai dari A log 15, B log 45. Oke, kita lihat jawabannya adik-adik. Yang A, log 15. Nah, 15 ini kan bisa kita ubah menjadi perkalian ini ya, 3 kali 5. Ya, 3 kali 5.
Nah, menggunakan sifat 1, kita boleh mengubahnya menjadi log 3 ditambah log 5. Nah, ini kan sudah diketahui di soal, ya. Log 3 itu nilainya 0,477 dan log 5 nilainya 0,699. Berarti langsung aja kita substitusi, ya. Langsung aja kita gantikan. Berarti hasilnya adalah 0,477 ditambah 0,699, hasilnya adalah 1,176, gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, yang B, log 45. Nah, 45 itu kan bisa kita buat menjadi 9 kali 5 atau 3 kali 3 kali 5, gitu ya. Intinya kita buat langsung aja mengarah ke apa yang diketahui di sini, gitu. Kalau kita buat menjadi 9 kali 5, log 9 kan nggak diketahui di sini, gitu ya. Oke, berarti kita buat menjadi log 3 kali 3 kali 5, gitu ya. Nah, ini juga boleh ya, kalau mau dibuat menjadi 3 pangkat 2, terus nanti pakai sifat 3 juga bisa ya, hasilnya akan sama saja ya. Oke, lanjut. Nih, berarti hasilnya adalah log 3 ditambah log 3 ya. Jadi log 3 ditambah log 3 nih ditambah log 5. Oke, ditambah log 5. Ya. Setelah itu langsung substitusikan. Berarti hasilnya adalah log 3 berarti 0,477 ditambah 0,477 ditambah 0,699 ya. Berarti setelah dijumlahkan maka hasilnya adalah 1,653. Oke. Intinya adik-adik, untuk soal tipe seperti ini adalah bagaimana kita mengarahkan bentuk yang ditanyakan itu kepada apa yang diketahui, gitu. Ya. Nah, kalau itu sudah kita bisa pahami, soal seperti ini tidak sulit ya. Oke. Baik adik-adik, kita langsung lagi lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang keempat. Soal nomor 4. Tentukan nilai dari log 1/3 basis per 2 dikali log 1/32 basis per 7 dikali log 49 basis 27. Ya. Oke, kita lihat pembahasannya adik-adik. Nah, pertama kita akan mengubah dulu nih bentuk 1/2, 1/3, 1/7, 1/32, 27, dan 49 ini menjadi bilangan berpangkat, gitu ya. Jadi 1/2 dinyatakan dalam pangkat negatif adalah 2 pangkat negatif 1 ya. 1/3 itu adalah 3 pangkat negatif 1, 1/7 adalah 7 pangkat negatif 1, 1/32. Nah, 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Berarti 1/2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat negatif 5, gitu ya. 27 itu 3 pangkat 3 dan 49 itu adalah 7 pangkat 2, gitu ya. Oke, selanjutnya kita gunakan sifat 6 adik-adik ya. Kalau sifat 6 itu log B pangkat M basis A pangkat N itu menjadi M per N kali log B basis A, gitu ya, sifat 6. Oke, berarti kita dapatkan hasilnya seperti ini adik-adik ya. Berarti negatif 1 kali negatif 5 kali 2 per negatif 1 kali negatif 1 kali 3, gitu ya, dikali dengan log 3 basis 2 kali log 2 basis 7 kali log 7 basis 3, gitu adik-adik ya. Nah, sekarang supaya mudah adik-adik mengingat juga bisa gini aja ya. Nah, pangkat yang berasal dari pangkat yang berasal dari numerus itu akan menjadi pembilang adik-adik ya. Jadi pangkat yang berasal dari numerus ini akan menjadi pembilang ya. Oke, ini nih. Dan pangkat yang berasal dari basisnya itu akan menjadi penyebutnya ya. Jadi negatif 1, sini negatif 1 lagi, sini 3, gitu ya. Nah, ini akan menjadi penyebut. Sehingga kita operasikan negatif 1 kali negatif 5 itu 5 kali 2 berarti 10 ya. Negatif 1 kali negatif 1 berarti 1 dikali 3 berarti 10/3. Nah, 10/3 dikali nah, ini kan ada perubahan nih adik-adik, perhatikan ya. Ini kita gunakan sifat 10 gitu ya. Tapi kalau dibentuk di atas ini adik-adik ya, yang ini kan belum bentuknya gini. Kita belum bisa terapkan sifat 10 karena di sini yang di depan numerus 3 itu nggak ketemu dengan basis sebelahnya itu 3 gitu. Jadi kita
manipulasi agar ketemu gitu ya. Berarti ini kita tukar nih ke sini. Nah, ke sini ya. Oke. Yang ini sebaliknya, ini kita buat ke belakang sini ya. Nah, seperti ini. Berarti kita dapatkan 10/3 kali log 3 basis 2 kali log 7 basis 3 kali log 2 basis 7. Nah, kalau sudah sampai di langkah ini, kita sudah bisa menerapkan sifat 10 adik-adik ya. Nah, yaitu kita cukup mengambil ujung-ujung gitu ya, supaya mudah diingat. Jadi ujung dan ujungnya. Nah, berarti hasilnya adalah 10/3 kali log 2, nih 2 yang ujung ya, basis 2. Nah, basis 2. Oke, lalu log 2 basis 2, ini kan antara numerus dengan basisnya sama. Berarti kita bisa terapkan sifat 9. Ini kan nilainya adalah 1 gitu ya. Nah, ini nilainya 1. Berarti hasilnya adalah 10/3 gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 10/3. Oke. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Soal nomor 5. Jika log 3 basis 2 sama dengan X dan log 7 basis 3 sama dengan Y, nyatakan log 48 basis 21 dalam X dan Y. Oke, kita lihat pembahasannya adik-adik ya. Nah, di sini kita lihat log 3 basis 2 itu kan X ya. Log 7 basis 3 itu Y gitu ya. Nah, ini ada langkah agar kita lebih mudah dikit ya. Jadi kita lihat dulu nih angka yang sama gitu ya. Fokus pada angka yang sama dulu di sini. Nah, di sini angka yang sama adalah 3 ya. Oke. Nah, untuk apa lihat angka yang sama? Nah, sekarang perhatikan penjelasan selanjutnya ya. Jadi log 48 basis 21, nah, itu menggunakan sifat ke-4, kita akan mengubahnya menjadi bentuk seperti ini. Nah, sifat 4 itu kan gini, log B basis A itu sama dengan log B basis P per log A basis P. Nah, inilah tadi P-nya itu kita ambil dari angka yang sama ini gitu ya. Nah, angka yang samanya adalah 3 gitu ya. Berarti jadinya adalah log 48 basis 21 itu menjadi log 48 basis 3 per log 21 basis 3 gitu ya adik-adik ya. Oke, setelah itu kita ubah lagi nih, 48 itu kan jadi 16 kali 3 ya. Berarti log 16 kali 3 basis 3 per log 21 itu jadi 7 kali 3. Ya, berarti log 7 kali 3 basis 3 gitu ya adik-adik ya. Nah, menggunakan sifat 1 berarti hasilnya jadi log 16 basis 3 ditambah log 3 basis 3 per log 7 basis 3 ditambah log 3 basis 3 gitu ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, kita akan ubah dulu nih 16-nya menjadi 2 pangkat 4 gitu ya. Kenapa sih harus diubah menjadi 2 berpangkat 4 gitu ya? Karena yang diketahui di sini adik-adik hanya 2, 3, atau 7. Jadi kalau 16 ini kan nggak ada diketahui, maka kita harus buat dalam bentuk yang ada di sini gitu ya, yang bentuk yang diketahui. Sehingga kita dapatkan log 2 pangkat 4 basis 3 ditambah log 3 basis 3 per log 7 basis 3 ditambah log 3 basis 3. Ya adik-adik ya. Nah, lalu setelah itu kita apakan lagi? Nah, sini dulu. Kita pakai dulu sifat ke-3 gitu ya. Yang mana tuh sifat 3? Sifat 3 itu adalah pangkat dari numerus ini lompat ke depan gitu ya, supaya lebih mudah adik-adik paham ya. Kita lompat ke depan dulu nih. Nah, jadi 4-nya ke depan. Ini ya. Jadi 4-nya sudah di depan nih. Nah, 4 kali log 2 basis 3 ditambah log 3 basis 3 per log 7 basis 3 ditambah log 3 basis 3. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adik-adik perhatikan, yang diketahui di sini adalah log 3 basis 2 sama dengan X. Sementara di sini adalah log 2 basis 3. Nah, sementara di sini adalah log 2 basis 3. Maka menggunakan sifat kelima kita bisa mengubah bentuk ini ya. Nah, menjadi 1 per log 3 basis 2 gitu ya. Oke. Jadi 4 kali log 2 basis 3 itu sama dengan 4 kali 1 per log 3 basis 2. Gitu ya, ditambah log 3 basis 3 per log 7 basis 3 ditambah log 3 basis 3. Nah, sudah. Setelah itu adik-adik tinggal
lihat di sini ya. Nah, tinggal substitusikan aja. 1 per log 3 basis 2. Log 3 basis 2 itu kan nilainya X. Berarti 1 per X. Jadi 4 kali 1 per X. Nah, log 3 basis 3 pakai sifat 9 ya adik-adik ya. Basis dan numerusnya sama, berarti hasilnya adalah 1 gitu ya. Log 7 basis 3 ada di sini, log 7 basis 3. Nah, ini ya. Hasilnya adalah Y gitu ya. Log 3 basis 3 ya hasilnya adalah 1 gitu ya. Ini 1, ini juga hasilnya adalah 1 gitu ya. 1. Oke. Setelah itu berarti kita dapat 4 kali per X berarti 4 per X ditambah 1 ya, per Y tambah 1 gitu. Nah, 4 per X 1 ini kita ubah ya supaya penyebutnya sama nih. Berarti jadi X per X ya, per Y tambah 1. Oke, kita dapat hasilnya adalah 4 tambah X per X per Y tambah 1 gitu ya. Maka kita gunakan konsep pembagian, maka ini nanti jadi mengali ini ya. Berarti hasilnya adalah X tambah 4 atau 4 tambah X sama aja ya. Per ini dikali berarti X kali Y tambah 1 gitu ya. Jadi kita sudah menyatakan bentuk logaritma 48 basis 21 itu sama dengan X tambah 4 per X kali Y tambah 1 gitu ya. Oke, gimana adik-adik? Bisa dipahami? Iya, semoga bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Oke, kita sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal ke-6 ya. Oke, perhatikan, jika log B basis A sama dengan 4, log B basis C sama dengan 4, dan A, B, C bilangan bulat positif, A, C itu tidak sama dengan 1, tentukan nilai dari log B kali C pangkat 4 basis A berpangkat 1/2. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kan tadi dikatakan log B basis A itu hasilnya 4 ya. Log B basis C juga nilainya 4 gitu ya. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa log B basis A itu sama dengan log B basis C karena nilainya sama gitu ya. Nah, akibatnya berarti A-nya sama dengan C gitu ya. Akibatnya adalah A-nya sama dengan C gitu ya. Atau log A sama dengan log C. Oke, selanjutnya kita perhatikan sehingga bentuk ini gitu ya, log B kali C pangkat 4 berbasis A berpangkat 1/2 itu boleh kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi kita selesaikan dulu nih yang dalam kurung adik-adik ya. Jadi nggak bisa nih 1/2-nya dikali dengan 4 dulu. Karena 4 ini yang berpangkat 4 itu hanya numerusnya, bukan logaritma keseluruhan ini gitu ya. Oke, berarti 4 kali, nah ini pakai sifat ketiga ya. Ini 4-nya lompat ke depan, jadi 4 kali log B basis A ditambah log C basis A gitu ya, berpangkat 1/2 gitu ya. Nah, selanjutnya adik-adik, nah ini log B basis A itu kan sudah diketahui nih, hasilnya adalah 4 gitu ya. Berarti ini kita substitusikan atau kita gantikan, hasilnya adalah 4. Nah, log C basis A, nah A kan sama dengan C gitu ya. Berarti log C basis A itu boleh ditulis menjadi log A basis A atau log C basis C gitu. Hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi 4 dikali 4 tambah 1 itu 5. Berarti 4 dikali 5 hasilnya adalah 20 gitu ya. 20 berpangkat 1/2 gitu ya. Berarti boleh kita tuliskan menjadi akar 20 gitu ya. Akar 20 itu disederhanakan menjadi 4 kali 5 gitu ya. Berarti akar 4 itu nilainya 2, berarti hasilnya adalah 2 akar 5. Gitu, adik-adik ya. Oke, gimana adik-adik? Sudah dipahami semua penjelasan tadi? Oke, mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Untuk selanjutnya silahkan adik-adik berlatih soal-soal yang lainnya mengenai logaritma ini ya. Dan terima kasih karena adik-adik sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk selalu belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat.